Shalom. Shalom. Salam satu tubuh Kristus. Kristus. Untuk seluruh saudaraku terkasih dimanapun berada, Amin. Shalom Indonesiaku yang terkasih. Saat ini saya sungguh bersyukur boleh duduk bersama dosen saya. Haleluya. Kalau di dalam kelas beliau dosen saya. Betul Pak dosen ya? Kalau di luar, wah kita beliau guru saya. Kayak begitu. Jadi ini unik saudara. Kalau di kelas saya adalah mahasiswa, beliau dosen, saya harus hormat, taat, ya kan, setia dengan beliau. Tapi kalau di luar kita sama-sama equal, sama-sama gembala sidang, ya kan, sama-sama bapak jemaat, ya kan. Tapi kita beda sinode, tapi tetap satu hati dalam satu tubuh Kristus. Beliau adalah pendeta Harvey Adrians. Amin. Ambon Manise. Makanya manis banget beliau. Banyak semutnya ya. Jadi kami ingin ngobrol begini. Kalau sinode saya GKRI, Pak Harvey GBI, tetap tapi satu Indonesia ya. Satu. Ya satu Indonesia. Baik. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan begini. Hari yang lalu kita baru menyaksikan klimaks kasus pembunuhan sahabat kita terkasih, saudara kita dalam satu tubuh Kristus, Brigadir Joshua Huta Barat, ya Pak Pendeta. Iya. Beberapa hari sebelumnya, ya, Bapak Ferdi Sambo sudah divonis bersama Ibu PC dan yang lain-lainnya. Tuhan menyatakan kuasanya. Dan kemarin kita boleh menyaksikan klimaksnya, happy endingnya, pembelaan Tuhan sempurna atas Eliezer. Kenapa kita katakan sempurna? Karena ada banyak hal yang alkitabiah yang kita bisa bahas. Dan Eliezer hanya divonis 1,6 tahun. Dan saya berharap jaksa tidak banding. Karena jaksa berada di pihak yang benar dan melakukan sudut pandang rasio kemanusiaan yang benar. Nah, pada bagian ini, saat ini saya ingin bertanya dengan Pak Pendeta dan juga seorang dosen. Wah, beliau ini dosen yang jago, saudara. Ya kan? Jadi kalau menurut sudut pandang Pak Pendeta dan juga sebagai seorang dosen, bagaimana hasil vonis yang telah Bapak Hakim berikan dan bagaimana dengan klimaksnya Eliezer akhirnya divonis 1,6 tahun. Monggo Pak Pendeta. Iya. Kalau pandangan saya sebagai seorang akademisi Kristen, ya, juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya bisa menyampaikan betapa pentingnya nilai-nilai kejujuran, ya, nilai kejujuran. Amin. Karena di negara ini hampir kuranglah kejujuran. Tetapi ketika ada seorang yang bernama Eliezer, ya, berbicara dengan jujur, saya pikir itu sesuatu yang kita harus apresiasi, ya. Dan ini memiliki nilai-nilai moral atau pesan-pesan moral yang sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saya sangat mengikuti, ya, Proses persidangannya, Pak. Persidangan ini selama 7 bulan, menerima informasi dan sebagainya. Saya juga sangat mengasihi Pak Ferdi, sangat mengasihi Bu Putri, sangat mengasihi semua yang ada, beberapa orang di sana, dan saya mengikuti dan betapa pentingnya sebuah pertobatan, ya, pertobatan, kejujuran, dan saya melihat itu sangat berharga dalam sebuah peradilan, sistem peradilan. Dan hakim telah mengambil sebuah keputusan seperti yang kita ketahui bahwa hakim adalah wakil Tuhan, Tuhan yang percayakan. Dan beberapa tokoh politik seperti menteri dan lain sebagainya mengapresiasi, ya, keputusan-keputusan peradilan yang saat beberapa waktu lalu dilakukan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat mengajarkan kepada jemaat bagaimana berkata jujur, bagaimana bersikap jujur, bagaimana menjaga kejujuran, menyuarakan kebenaran, ya, bersikap yang benar, dan itu harus dibuktikan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya sangat melihat bahwa Eliezer telah melakukan hal yang sama, ya, hal yang luar biasa. Dan oleh karena itu, mari saya mengajak setiap saudara, ya, kita terus, ya, belajar
berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Pesan saya juga kepada para orang yang terlibat di dalamnya semua, ya Pak Ferdi dan sebagainya, supaya tetap terus ya memperhatikan apa yang perlu dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kami mengasihi dan saya percaya, dan lebih penting bagaimana nanti Eliezer dan Pak Ferdi dan Bu Putri sebagai anak-anak Tuhan ya bisa rekonsiliasi. Amin. Yes. Bisa rekonsiliasi dan melihat bahwa mereka adalah tubuh Kristus. Amin. Mereka anak-anak Tuhan Yes. yang harus saling mengasihi, saling mengampuni, supaya bangsa ini juga bisa belajar bagaimana anak-anak Tuhan itu mengampuni dan mengasihi. Juga bagaimana nanti Pak Ferdi dan Bu Putri terhadap keluarga almarhum Joshua. Bagaimana harus ada rekonsiliasi yang luar biasa, supaya negara ini bisa belajar bahwa anak-anak Tuhan dalam setiap masalah bisa saja mereka saling merendahkan hati dan hidup rukun, cinta satu dengan yang lain. Semua punya persoalan, semua punya masalah, tetapi yang terpenting bagaimana kita selesaikan menurut kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, itu saja. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Thank you Pak Pendeta. Ya, pesannya jelas. Ada satu hal yang saya garis bawahi yang menarik sebagai anak Tuhan, yaitu perlunya ada rekonsiliasi. Nah, itu penting sekali saudaraku. Ya, memang sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, kami punya sudut pandang hal yang paling penting saat ini yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi antara Bapak Ferdi Sambo, Ibu VC, dan juga Eliezer sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan rekonsiliasi firman Tuhan akan digenapi. Betul. Bahwa pengampunan itu dilepaskan oleh Tuhan dan pembelaan Tuhan pasti ajaib. Amin. Ya. Dan ada satu hal lagi yang menarik Pak Pendeta, jika kita menyimak kasus ini, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Iya, betul. Dan yang kedua, hidup dalam penguasaan diri. Yes. Ya. Karena kekurangan rendah hati dan karena emosi yang begitu luar biasa, Bapak FS akhirnya terkecoh oleh keadaan, dan akhirnya kejadian pembunuhan terhadap saudara kita Brigadir Joshua Huta Barat terjadi. Ini sangat disayangkan Pak Pendeta. Sangat disayangkan. Karena pada akhirnya kedua anak Tuhan saling bunuh-membunuh. Ya, menjadi satu citra yang kurang baik Pak Pendeta sebenarnya. Ya. Kalau melihat dari sudut pandang agama, tapi saya mau katakan ya itu sudah terjadi dan menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga di bangsa kita, untuk aparat kepolisian, untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan. Bahkan ada beberapa pendeta juga yang harus menahan diri untuk berkomentar. Iya. Jangan buru-buru. Bahaya dan akhirnya menjatuhkan kehidupannya sendiri hari ini. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita terus berdoa untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, ya, harus, agar mereka menyadari keberadaannya, seperti Injil surat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8, 9 dan 10, mengaku dosa. Tuhan akan memelihara dari segala yang jahat. Ya, dan akhirnya ada pertolongan Tuhan untuk Pak Ferdi Sambo dan Ibu PC, karena begitu tidak mustahil, dan juga terutama untuk anak-anak Pak Ferdi Sambo dan Ibu PC yang akan ditinggal. Ya, mungkin akan ditinggal ayahandanya untuk selama-lamanya juga jika hal itu tidak berubah vonisnya. Ya, upaya banding sedang dilakukan oleh mereka, tapi kita percaya hukum Tuhan berdaulat menggerakkan hakim tinggi dan juga hakim Mahkamah Agung, dan percaya bahwa mereka yang takut akan Tuhan pasti akan mendapat pembelaan, tapi mereka yang meninggikan diri akan direndahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, baik. Pokoknya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak Tuhan melakukan rekonsiliasi. Amin. Karena itu yang paling penting. Yes. Sebagai anak Tuhan, semua punya masa lalu, Yes. semua pernah buat salah. Amin. Semua pernah terkecoh, Yeah. semua pernah terjebak dalam kesalahan. Tapi bagaimana sama-sama saling merendahkan diri, sama-sama dengan bersikap rendah hati, maka di situ ada kemuliaan Tuhan. Amin. Kita doakan. Amin. Tuhan berkati. Salam satu tubuh Kristus. Salam satu tubuh Terus menjadi Kristus. berkat dan menjadi terang dan garam bagi Indonesia. Terima kasih. Shalom. Thank you Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak.